Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1061, Pemahaman tentang Peti Mati Perak. Tentu saja, Xia Qingchen tidak akan menjelaskannya. Dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan melangkahkan kakinya yang lain ke dalam kuil. Ledakan. Dia berdiri di kuil itu, dan ratusan kuil berbagai ukuran bergemuruh serentak, mengeluarkan suara-suara kuno. Fenomena yang menggemparkan itu membuat umat beriman semakin khusyuk beribadah. Gui Suliu dan 10 pelindung menyipitkan mata dan menatap Nutianyi yang berjalan ke arah mereka. Jelaslah, mereka menghubungkan kejadian kedua dengan pendekatan Nutianyi. Benar-benar keturunan dewa berserker. Nada bicara Gui Suliu serius. Aku sudah tahu kenapa kau datang. Datanglah, penuhi janji yang kita buat saat itu. Istana Dewa Utama masih mengingat perjanjian itu. Nutianyi tersenyum. Atas nama garis keturunan Dewa Barbar, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Gui Suliu menoleh dengan acuh tak acuh, namun sebelum melakukannya, dia tiba-tiba melirik ke arah Xia Qingchen. Tekanan tak terlihat segera mengalir ke Xia Qingchen, membuatnya merasa seolah-olah sedang memikul gunung di punggungnya. Kaca, lempengan batu hijau di bawah kaki Xia Qingchen langsung terbelah, dan area di bawah pergelangan kakinya amblas ke dalam pecahan batu. Akan tetapi, meski begitu, tubuh Xia Qingchen masih berdiri tegak, bagaikan lembing yang takkan jatuh. Tidak buruk, kata Gui Suliu perlahan. Di bawah tatapan bingung Nutianyi, Gui Suliu mengetuk tanah dengan ujung kakinya, lalu sebutir benih api melesat keluar dari artefak nirvana spasial milik Xia Qingchen, berputar, dan mendarat di telapak tangan Gui Suliu. Generasi baru lebih baik dari yang lama. Alam yang sejuk tidak sepenuhnya busuk. Kata Gui Suliu acuh tak acuh. Nutianyi menatap benih itu dan berkata, hadiah untuk tempat pertama di papan peringkat Liangzu, benih api. Benih api melambangkan harapan dan merupakan penghormatan tertinggi yang diberikan kepada wilayah sejuk oleh Aula Surgawi Umum. Dia merasa sulit untuk mempercayai bahwa pemuda ini, yang lebih muda darinya, adalah nomor satu di peringkat Liangzu. Jika dia tidak salah ingat, peringkat Liangzu menunjukkan bahwa tempat pertama adalah seseorang bernama Tuan Muda Xin. Dia tidak tahu apakah dia lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan Xia Qingchen, yang dikenal sebagai nomor satu generasi saat ini. Ayo masuk bersama, jadi kita tidak perlu membuka peti mati perak itu lagi, kata Gui Sulu. Ternyata apa yang disebut perjanjian Nutianyi juga terkait dengan peti mati perak. Oh, dia juga bisa mengunjungi peti mati perak. Nutianyi sedikit terkejut. Jejak ketidakpuasan memenuhi mata Nutianyi. Dulu, untuk memberinya kesempatan memahami peti mati perak, ayahnya telah menuangkan darahnya sendiri ke peti mati perak itu setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut. Baru setelah itu, kepala kuil berjanji untuk membiarkan keturunannya datang ke peti mati perak itu untuk memahaminya sekali. Tuan Muda Xin hanya menduduki peringkat pertama di papan peringkat Liangzu, tetapi dia juga bisa memperoleh pencerahan di depan peti mati perak. Ini terlalu tidak adil. Gui Suliu berjalan di depan dan berkata, jika kamu merasa ini tidak adil, kamu bisa menyerah. Peti mati perak di Aula Suci diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mereka gunakan, dan bukan wewenang orang luar untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Ekspresi Nutianyi memudar dan dia tersenyum acuh tak acuh, bukan itu masalahnya. Kuil Negeri Dingin, bagaimanapun juga, adalah kuil Negeri Dingin. Tentu saja, kuil itu akan cenderung membantu para jenius Negeri Dingin. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikritik. Peluang untuk belajar dari peti mati perak itu sama saja, kata Gui Suliu acuh tak acuh. Namun, jumlah pemahaman yang bisa didapatkan berbeda-beda. Siapapun yang memiliki tingkat pemahaman lebih tinggi akan memperoleh manfaat lebih banyak. Di halaman belakang kuil. Halaman belakang adalah area terlarang di kuil. Biasanya, hanya kepala kuil dan 10 tetua pelindung yang bisa masuk dan keluar. Halaman belakangnya sangatlah mewah. Tanahnya ditutupi dengan batu bata emas hitam yang harganya 1 juta liang yuan tiap batu. Tanamannya semua adalah ramuan dewa berusia ratusan tahun dan pohon langka yang dipindahkan dari berbagai tempat, dan ikan di kolam semuanya adalah spesies langka di tingkat bintang menengah. Yang paling mengerikan adalah terdapat pula sebuah formasi pengumpulan roh besar di bawah halaman belakang, yang secara paksa meningkatkan energi spiritual di sini lebih dari 10 kali lipat. Dalam hal kekayaan,
Itu bahkan lebih tinggi dari ruang tamu nomor 1 di rumah bangsawan kota surga selatan. Jika melihat wilayah Liang, tempat manakah yang paling mewah? Jika kepala balai dewa mengatakan tempat kedua, tidak akan ada yang berani mengatakan tempat pertama. Xia Qingchen melihat ini dan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Orang bisa membayangkan berapa banyak kekayaan yang telah dijarah oleh kepala aula dan 10 tetua pelindung dari para penganut untuk membangun taman belakang yang seperti surga ini. Orang yang benar-benar beriman kepada dewa harus meneruskan cahaya surgawi dari dewa yang mereka sembah dan berjalan di dunia manusia atas nama dewa. Ada banyak dewa yang disembah di aula utama, dan semuanya adalah dewa ortodoks. Mereka harus belajar dari dewa-dewa tersebut dan memberi manfaat bagi dunia. Akan tetapi sekarang, tampaknya mereka hanya menggunakan orang-orang yang beriman sebagai alat untuk menghasilkan uang. Namun, yang membuat Xia Qingchen merasa aneh adalah ternyata ada gundukan tanah kecil berdiri di sudut taman yang megahnya bagaikan surga. Bahkan tak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sana, bahkan seekor semut atau serangga pun tidak. Sebagian gundukan itu runtuh, memperlihatkan sudut peti mati perak. Kalian berdua, masing-masing pilih arah dan dapatkan mata air spiritual pemahaman. Gui Suliu berbalik dan pergi, penjaga Zhao, beri mereka penjelasan terperinci. Dia dan 9 pelindung lainnya pergi, meninggalkan seorang pelindung gemuk dengan wajah lebar dan telinga besar. Kau pasti pelindung Zhao Yuting. Aku sering mendengar ayahku menyebutmu, mengatakan bahwa semua ini berkatmu sehingga kesepakatan kita bisa tercapai. Nu Tianyi menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Zhao Yuting memperlihatkan ekspresi ramah, itu semua sudah berlalu, tidak perlu disebutkan lagi. Sekarang, aku akan menjelaskan peraturannya kepadamu. Dia menatap Nu Tianyi dan dengan santai melirik Xia Qingchen. Perbedaan perlakuan seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan sikap pilih kasih Zhao Yuting terhadap Nu Tianyi. Jangan terlalu dekat dengan bukit itu saat kau mencoba memahaminya, kata Zhao Yuting kepada Nu Tianyi. Jika tidak, bahkan para dewa dari surga yang mencakup semuanya tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mendengar ini, Nu Tianyi tidak terkejut dan hanya mengangguk ringan. Ia pernah mendengar ayahnya menekankan bahwa debu di bukit kecil ini telah tercemar oleh peti mati perak sepanjang tahun dan bukan lagi tanah biasa. Setiap butir tanah terlalu berat untuk ditanggung manusia. Jika tubuh seseorang terkontaminasi oleh satu saja, mereka akan langsung hancur menjadi potongan daging. Dalam sejarah, mereka yang tidak mendengarkan nasihat dan menganggap dirinya pintar, semuanya telah menggunakan hidup mereka untuk menunjukkannya kepada generasi mendatang. Junior mengerti. Aku tidak berani bertindak gegabah. Nu Tianyi berkata dengan sungguh-sungguh. Selain itu, berdirilah di depan peti mati perak. Peti mati itu akan menyemprotkan mata air spiritual. Mata air spiritual akan didistribusikan ke telapak tangan Anda sesuai dengan tingkat pemahaman Anda. Setelah Anda memperoleh mata air spiritual, apakah Anda menggunakannya untuk pemahaman Anda sendiri atau memberikannya kepada orang lain, kami tidak peduli. Xia Qingchen mengangguk pelan. Ini sesuai dengan keinginannya. Namun, saya ingin memperingatkan Anda bahwa proses ini tidak dapat dipalsukan. Jika tidak, tidak hanya semua keuntungan Anda akan disita, tetapi Anda juga akan ditolak di luar kuil selamanya. Saat menyebutkan peringatan, pelindung Zhao tiba-tiba teringat pada Xia Qingchen dan berbicara dengan tegas kepadanya. Tampaknya orang yang memalsukan hal itu pastilah Xia Qingchen, bukan Nu Tianyi. Apakah kamu mengerti? Kamu tidak mengangguk atau menggelengkan kepala. Apa maksudmu? Pelindung Zhao memarahi Xia Qingchen. Ekspresi Xia Qingchen tampak tenang. Jika ada omong kosong yang ingin kau katakan, katakan saja semuanya sekaligus. Ucapnya. Pelindung Zhao tercengang. Dia tidak menyangka Xia Qingchen akan berbicara kepadanya seperti ini. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu adalah orang nomor 1 di peringkat Provinsi Liang. Aku telah melihat banyak tokoh nomor 1 di generasi sebelumnya. Penjaga Zhao memarahi. Daftar benua Liangzu berubah setiap 3 tahun, dan hampir setiap 3 tahun, akan ada orang yang datang ke peti mati perak untuk mendapatkan pencerahan. Selama 100 tahun terakhir, banyak sekali tokoh peringkat pertama dalam daftar peringkat Liangzu yang datang ke tempat ini. Bab 1062, Dewa Masa Lalu. Bukan aku yang menganggap diriku hebat, tapi kaulah orangnya. Tatapan mata Xia Qingchen tenang dan penuh kuasa,
menatap lurus ke arah pihak lain tanpa rasa takut sedikitpun. Ketika penjaga Zhao berbicara tentang peraturan, dia hanya mengatakannya pada Nu Tianyi. Namun, ketika dia memberi peringatan, dia hanya memperingatkan Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak puas dengan hal ini dan memarahi Xia Qingchen karena bersikap sombong. Sekilas terlihat jelas siapa yang berbicara dengan nada tinggi dan penuh kuasa. Ada apa dengan sikapmu? Apakah kau percaya bahwa aku akan mendiskualifikasimu untuk memahami peti mati perak? Wajah pelindung Zhao tampak gelap. Kalau begitu kamu bisa mencoba, kata Xia Qingchen. Dia tidak percaya seorang wali berani membatalkan hak seseorang untuk memahami tanpa izin dari ketua aula. Pelindung Zhao tidak mengatakan apa-apa. Dia menyipitkan matanya dan menatap Xia Qingchen dengan tatapan tidak ramah. Otot-otot di pipinya terlihat menggeliat. Jelaslah dia sangat marah, tetapi dia tidak dapat melampiaskannya, karena dia memang tidak punya kuasa untuk mengambil keputusan sendiri. Tidak ada yang perlu kau katakan. Kalau begitu tutup mulutmu saja, agar tidak mengganggu orang lain. Xia Qingchen meliriknya sekilas dan berjalan ke gundukan tanah. Nu Tianyi menatap punggung Xia Qingchen, sekilas tersirat kekaguman di matanya. Jarang sekali seorang pemuda mampu menghadapi kuil dengan ekspresi setenang itu. Penjaga Zhao, aku juga akan pergi ke sana. Nu Tianyi menangkupkan tinjunya dan berjalan menuju gundukan kecil itu. Pelindung Zhao mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Dia menarik kembali tatapan dinginnya yang menatap Xia Qingchen. Saat dia melihat Nu Tianyi, tatapannya menjadi jauh lebih lembut. Dia merendahkan suaranya dan berkata, sisi barat daya gundukan kecil itu adalah tempat terbaik untuk dipahami. Pergilah. Sebagai seorang pelindung, dia benar-benar tidak memiliki hak untuk membatalkan pemahaman Xia Qingchen. Namun, dia memiliki kemampuan untuk membuat Xia Qingchen tidak memperoleh sedikit pun pemahaman. Sisi barat daya adalah tempat terbaik untuk memahami peti mati perak. Peti mati perak sangat peka terhadap arah ini, dan selama seseorang memahami hal ini, mata air roh di peti mati perak akan terdistribusi kepada orang tersebut. Nu Tianyi memiliki keunggulan geografis. Selanjutnya, siapakah Nu Tianyi? Jenius nomor 1 di wilayah launan, keturunan garis keturunan Dewa Barbar, telah mencapai puncak alam astral utama 9 indera. Melihat 3 alam liang, Zongyun, dan launan, hanya di Guyi yang dapat dibandingkan dengannya. Perlukah dikatakan seberapa kuat kemampuan pemahaman orang tersebut? Bagaimanapun juga, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan orang nomor 1 di peringkat Liangsu. Dengan keuntungan dari kedua belah pihak, Nu Tianyi pasti akan mendapatkan sebagian besar mata air spiritual, atau bahkan semuanya. Adapun tuan muda yang sombong ini, yang menempati peringkat pertama di Provinsi Liang, dia bisa kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, tidaklah mudah untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi apakah sulit untuk melakukan hal-hal yang buruk? Nu Tianyi mengerti maksudnya dan membungkuk sambil mengepalkan tangan. Kemudian dia datang ke sisi barat daya dan duduk di tanah. Ekspresi penjaga Zhao kembali normal. Dia mengeluarkan 3 batang dupa ungu dan menancapkannya ke dalam makam. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Seketika dupa ungu itu menyala dengan sendirinya, dan asap ungu itu mengepul membentuk spiral, semuanya memasuki gundukan tanah kecil itu. Sebuah pemandangan yang tidak dikenal muncul di benak Nu Tianyi tanpa peringatan apapun. Sosok yang samar-samar duduk di atas sebuah batu dan bergumam ke langit, siapakah aku? Siapakah aku? Dari mana aku berasal, dan kemana aku akan pergi? Nu Tian mendengar ini dan merasakan sedikit kebingungan. Itu benar, di antara makhluk hidup, siapa yang memiliki kehidupan masa lalu dan masa kini, dan siapa yang memiliki takdir. Dia berdiri di sana, diam mendengarkan sosok itu mengulang kata-kata halus itu lagi dan lagi. Setelah sekian lama, Nu Tianyi tiba-tiba mengerti, dan matanya memancarkan cahaya yang sangat halus. Akulah aku, Nu Tianyi. Akulah orang yang akan menyatukan 3 alam dan menjadi kaisar. Aku selalu ingin menguasai dunia dan aku datang dari sana. Meski ia tampak berwibawa, kata-katanya penuh dengan ambisi tak terbatas. Bahkan Raja Zongyun tidak pernah menginginkan 3 alam. Nu Tianyi hanyalah seorang penasihat militer wilayah launan, tetapi dia ingin menguasai 3 alam. Dia bahkan mengatakan bahwa dia datang untuk hegemoni ini dan pergi untuk hegemoni ini. Itu berarti dia lahir dengan takdir seorang penguasa 3 alam.
Siapa di dunia ini yang berani memiliki ambisi seperti itu? Sosok yang bergumam itu akhirnya berhenti. Ia menatap Nutianyi dan berkata perlahan, di tengah kebingungan, seseorang akan belajar kebenaran. Di dunia yang kacau, para pahlawan akan lahir. Lumayan. Mampu memikirkan dirinya sendiri dalam waktu sesingkat itu bukanlah hal yang mudah. Sosok itu tersenyum pada Nutianyi, dan gambaran itu lenyap dari pikirannya. Setelah itu, adegan itu muncul di pikiran Xia Qingchen. Dia masih sama. Dia menatap langit dan bergumam, siapakah aku? Siapakah aku? Aku patuh. Xia Qingchen berkata dengan tenang, aku adalah raja. Dulu, aku adalah penguasa tertinggi dunia. Saat aku menjadi raja, kau masih berada di dunia fana, bermeditasi pada Zen dan memahami Dao. Kata-kata sosok itu tiba-tiba terhenti. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Xia Qingchen dan tubuhnya bergetar hebat saat dia berbicara dengan kaget. Wu, God King Wu Chen. Lama tidak berjumpa, Ji Dao, kata Xia Qingchen dengan perasaan kehilangan. Sosok itu gemetar dan berlutut. Akulah Ji Dao, Dewa Istana Kiri. Aku memberi hormat kepada Raja. Di masa lalu, Ji Dao hanyalah seorang biksu terkemuka di dunia manusia yang tidak mampu menembus penghalang dan menjadi dewa agama Buddha. Hanya ketika roh Xia Qingchen berkelana melalui dunia fana dan memberinya beberapa petunjuk, barulah dia mempunyai kesempatan untuk menjadi dewa. Kemudian, Ji Dao menjadi salah satu dewa yang mengikuti Xia Qingchen. Jadi, kamu juga jatuh. Sedikit kesedihan terlihat di ekspresi Xia Qingchen. Sosok itu bukanlah dewa sejati dari jalan keselamatan, tetapi jejak kesadaran yang tertinggal di dunia fana. Hanya karena sifat khusus peti mati perak itu, kesadaran itu telah terpelihara selama ribuan tahun. Raja Dewa, aku bukan satu-satunya yang mati. Semua dewa yang mengikutimu di masa lalu, selama mereka tidak yakin pada es, mereka semua akan musnah. Mata Ji Dao dipenuhi dengan kesedihan, tetapi juga kegembiraan. Surga telah mengasihani aku. Raja Dewa telah kembali. Penantian pahitku selama ribuan tahun akhirnya terbayar. Xia Qingchen menatapnya. Kamu menjaga kesadaran surgawimu tetap abadi. Mungkinkah kamu sedang menungguku? Ya, tatapan mata Xia Qingchen berubah dalam. Bagaimana kamu tahu kalau aku masih hidup? Tanyanya. Meskipun tubuh sucinya telah hancur, jiwanya tidak. Sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Dengan status Ji Dao, dia seharusnya tidak tahu. Dewa misterius yang berpura-pura tunduk pada embun beku memberitahu saya, ketika saya meninggal dan jiwa saya hancur, kata Ji Dao, dewa yang kuat dengan asal-usul yang tidak diketahui menjaga kesadaran saya dengan kekuatan surgawinya dan memeliharanya dalam peti mati perak yang dibuat khusus ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa Raja Surgawi tidak mati dan bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. Dia mengatakan kepadaku untuk menunggu Raja Surgawi di dunia manusia. Tuhan yang misterius dan kuat, mampu menjaga jejak indera keilahian tetap abadi selama 1000 tahun bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh dewa manapun. Siapakah dewa itu? Mengapa dia memintamu menungguku? Tanya Xia Qingchen. Ya, kata Ji Dao perlahan. Dia ingin aku memberitahumu bahwa ada sesuatu yang tersisa untukmu di dalam peti mati perak itu. Ada apa? Hati Xia Qingchen tergerak. Tidak. Ji Dao menggelengkan kepalanya. Ada segel di permukaan benda itu. Aku tidak bisa menembus segel itu dengan akal sehatku yang tersisa. Dewa, mengapa kau tidak membukanya sendiri? Dewa itu pasti telah meninggalkan sesuatu yang sangat penting untukmu. Ji Dao berkata penuh harap. Namun, Xia Qingchen terdiam. Ji Dao menatap Xia Qingchen lagi, baru kemudian dia tiba-tiba merasakan betapa lemahnya tubuhnya. Maafkan aku. Aku lupa bahwa Raja Dewa telah kehilangan tubuh dewanya. Namun, aku sangat yakin bahwa Raja kita akan kembali. Kau adalah Rajaku, Raja semua dewa. Kata Ji Dao dengan penuh kekuatan. Suatu hari, kau akan kembali. Xia Qingchen tersenyum, sedikit tekad terlihat dalam senyumnya. Sekalipun bukan demi dirinya sendiri, ia harus kembali ke tahta demi para dewa yang telah berjanji setia kepadanya. Bab 1063, berikan semuanya padaku. Aku tidak bisa membuka peti mati perak itu untuk sementara waktu. Teruslah menjaganya untukku. Xia Qingchen berkata. Belum lagi, tubuhnya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa mendekati gundukan kecil itu. Jadi bagaimana jika dia bisa membukanya? Pemimpin kuil, 10 pelindung,
Pangeran Liang, siapa di antara mereka yang bersedia membiarkan Xia Qingchen memonopoli barang-barang di peti mati perak? Peti mati perak tidak dapat dibuka sebelum kekuatan seseorang melampauinya. Ya, Raja Dewa. Bahkan jika akal sehatku hancur, aku akan tetap melindungi peti mati perak untuk Raja Dewa. Kata Jidao dengan tegas. Setelah jeda, Jidao akhirnya ingat, dan berkata, oh, benar. Mengapa Raja Dewa datang ke sini? Tentu saja, kata Xia Qingchen dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Aku di sini untuk memahami. Oh. Mendengar ini, Jidao tertawa getir. Raja Surgawi, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Meskipun tubuh Dewa Raja Dewa telah hancur, jiwanya masih ada di sana. Semua pengalaman kultivasi dari kehidupan sebelumnya masih ada di sana. Mengapa dia membutuhkan orang lain untuk mencerahkannya? Aku tidak membutuhkannya, tetapi hewan peliharaan dan pengikutku semuanya manusia biasa. Pemahaman mereka terbatas. Mereka membutuhkan pemurnian jiwa. Xia Qingchen berbicara. Pada saat itu, mereka tidak melihat adanya masalah dalam pemahaman mereka, dan hal itu tidak memengaruhi kultivasi mereka sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai teknik bela diri yang dipelajari seseorang akan menjadi semakin rumit. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan pemahaman yang jauh melampaui orang biasa, akan sulit untuk memahaminya bahkan jika teknik bela diri terbaik diberikan kepada mereka. Begitu. Benar sekali. Jidao akhirnya menyadari sesuatu. Kalau begitu, aku akan memberikan seluruh air jiwa berusia 100 tahun di dalam peti mati perak itu kepadamu, Raja Dewa. Air jiwa berasal dari benda misterius di dalam peti mati perak. Setiap tahun, setetes air akan diproduksi. Meskipun ada orang yang datang ke sini sesekali, dan beberapa dari mereka bocor ke dunia luar, masih ada beberapa dari mereka yang tersisa. Setelah 1000 tahun terkumpul, ada lebih dari 100 tetes. Setetes saja dapat menyebabkan seseorang terlahir kembali, dan 100 tetes cukup untuk memungkinkan manusia memiliki tingkat pemahaman tertinggi yang tidak kalah dengan dewa. Apakah itu akan memengaruhimu jika kau memberikan semuanya kepadaku? Dilihat dari situasinya, Jidao seharusnya telah mencapai semacam kesepakatan dengan Kuil Sen untuk membantu mereka mendistribusikan air jiwa. Apa pengaruhnya terhadapku? Kata Jidao tidak setuju. Dulu, aku hanya berjanji kepada dewa untuk menguji mereka yang datang untuk memahami dan mendistribusikan air jiwa sesuai dengan kemampuan pemahaman mereka. Aku akan memutuskan berapa banyak yang akan didistribusikan. Adapun kepala aula dan yang lainnya, jangan khawatir tentang mereka. Mereka tidak dapat melakukan apapun padaku meskipun mereka punya pendapat. Tanah di peti mati perak ini telah disiram dengan darah dewa berkali-kali. Itu bukan lagi tanah biasa. Akan sulit bagi mereka untuk mendekat. Selama bertahun-tahun, kuil itu telah mengikuti kehendak dewa, menyirami peti mati perak dengan darah dewa atau darah keturunan dewa. Ini dimaksudkan untuk mengisi kembali peti mati perak dan memungkinkan peti mati perak melindungi kesadaran Jidao. Kalau begitu berikan semuanya padaku. Xia Qingchen merasa tenang. Juga, katanya, berikan aku sebagian tanah kuburan itu juga. Bagus, kata Jidao dengan gembira. Itu hanya tanah, aku bisa mengendalikannya sepenuhnya. Namun, wadah seperti apa yang seharusnya digunakan seorang Raja Dewa? Mengingat tubuh Xia Qingchen saat ini, mustahil baginya untuk menahan beban tanah. Satu pil saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Xia Qingchen menjadi potongan daging. Ada, Xia Qingchen merenung sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan cangkang kosong yang tampak seperti bintang dari artefak nirvana spasialnya. Jidao mengenalinya dan berkata, cangkang bintang dari bintang surgawi tingkat dewa. Lumayan, barang ini benar-benar dapat menahan berat tanah dewa. Bintang surgawi tingkat dewa datang dari atas 9 langit, dan kulit terluarnya adalah meteorit yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, ia dapat sepenuhnya menahan beban tanah suci yang mengerikan dan tidak hancur. Namun yang terpenting, cangkang bintang ini mengandung jejak atribut spasial. Bahkan jika diisi dengan tanah suci, cangkang bintang itu tidak akan merasakan tekanan apapun di tangannya. Raja Dewa, mohon tunggu sebentar. Dengan pikiran Jidao, butiran-butiran tanah dewa terbang keluar dari tanah kuburan dan mendarat di cangkang bintang tanpa ada yang menyadarinya. 1 pil, 2 pil, 3 pil. Tepat saat dia hendak meminum pil ketiga, cangkang bintang mengeluarkan suara retakan ringan.
Jidao segera berhenti, dan berkata, kamu hanya bisa menaruh 3. Xia Qingchen tidak dapat menahan rasa sesalnya. Sesuatu yang baik telah terhampar di depan matanya, tetapi dia hanya dapat melihatnya. Akan sangat bagus jika dia memiliki artefak nirvana spasial yang bagus. Artefak nirvana spasial yang dimilikinya tidak dapat menahan tekanan berat dari tanah suci. 3 pil sudah cukup, Xia Qingchen berkata. Tanah yang begitu tebal berisi darah dewa pasti berguna untuk menekan musuh. Raja Dewa, harap gunakan dengan hati-hati. Begitu benda ini keluar dari cangkang bintang, saya khawatir Anda tidak akan bisa mengambilnya lagi. Jidao mengingatkan dengan ramah. Xia Qingchen mengangguk. Tanah suci itu sangat berat. Jika jatuh ke tanah, siapa di dunia ini yang bisa mengambilnya dan menaruhnya ke dalam cangkang bintang? Kalau begitu, Jidao akan menunggu sampai Raja Dewa mengaktifkan mahkota perak. Jidao berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Xia Qingchen menatap ke kejauhan. Hari ini tidak akan lama lagi. Katanya. Bawahan ini pergi dulu. Kata Jidao perlahan. Dalam benaknya, gambaran Jidao surut seperti air pasang. Ketika dia membuka matanya, yang dilihatnya adalah gundukan tanah yang tidak berubah dan peti mati perak. Pelindung Zhao, yang mengawasi mereka dari dekat, tidak menyadari apapun. Gululu, suara gelembung terdengar dari peti mati perak. Xia Qingchen dan Nu Tianyi, yang telah menyelesaikan pemahaman mereka, berdiri pada saat yang sama. Pelindung Zhao juga melangkah maju, tatapannya bersinar saat dia menatap peti mati perak itu. Bersiaplah, peti mati perak itu akan memuntahkan mata air spiritual. Setelah jeda, pelindung Zhao berkata dengan makna yang dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa peti mati perak akan memutuskan berapa banyak mata air spiritual yang akan disemprotkannya dan kepada siapa ia akan menyemprotkannya. Itu akan didasarkan pada kemampuan pemahaman yang baru saja Anda tunjukkan. Tidak peduli berapa banyak yang kau dapatkan nanti, kau tidak boleh keberatan, mengerti? Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Xia Qingchen. Dia tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Tuan Muda Xin ini hanya akan mendapat sedikit saja. Xia Qingchen tersenyum. Kamu harus mengatakan ini padanya. Aku tidak akan keberatan. Penjaga Zhao mencibir dalam hati. Dia cukup percaya diri. Dia mungkin berpikir bahwa penampilannya bagus. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa lawannya adalah Nu Tianyi, keturunan dewa barbar dari wilayah launan, dan bahwa dia telah menempati tempat terbaik untuk memahami mahkota perak. Dia sudah dapat membayangkan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan bahkan kemarahan Xia Qingchen karena malu. Mata Nu Tianyi berkedip, pelindung Zhao, mari kita bicarakan aturannya terlebih dahulu. Bagaimana jika seseorang keberatan? Apakah kita perlu mendistribusikannya kembali? Tentu saja tidak. Tidak ada yang namanya distribusi kedua, kata pelindung Zhao dengan tegas. Nu Tianyi melirik Xia Qingchen dan berkata, bagaimana jika seseorang bersikeras meminta pembagian? Itulah yang dicari oleh pelindung ini. Menurut peraturan ke-189 dari Aula Dewa Utama, mereka yang mengganggu mata air spiritual dari peti mati perak akan melumpuhkan basis kultivasi mereka atau dieksekusi, kata pelindung Zhao dengan dingin. Dia tidak bisa menunggu Xia Qingchen ikut campur dengan gegabah. Dengan begitu, dia akan punya cukup alasan untuk mengeksekusi Xia Qingchen. Nu Tianyi merasa lega. Mata air roh peti mati perak itu adalah darah, keringat, dan air mata dari generasi ayahnya selama 3 tahun, jadi sebaiknya tidak menimbulkan masalah apapun. Bagaimana jika pelindung ikut campur? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Kalau yang tercerahkan ikut campur dalam hukuman, apa jadinya kalau yang melindungi ikut campur? Perlakuan yang sama. Pelindung Zhao merasa aneh di dalam hatinya. Mengapa Xia Qingchen khawatir tentang hal ini? Mungkinkah dia masih berharap bantuannya? Kalau begitu aku lega. Xia Qingchen berbalik dan menghadap peti mati perak itu. Bab 1064, beri aku penjelasan. Gululu. Suara gelembung-gelembung air di dalam peti mati perak itu makin lama makin keras, seakan-akan serangkaian gelembung mata air spiritual tengah menyembur keluar. Apa? Pelindung Zhao terkejut, sudah lama sejak mata air spiritual mendidih seperti ini. Tidak heran kamu adalah Nu Tianyi. Kamu bahkan lebih kuat dari jenius nomor 1 di alam dingin, Di Guiyi. Ketika Di Guiyi memahaminya, meskipun ada beberapa reaksi keras, itu jauh dari apa yang dia alami sekarang.
Pemahaman Nutianyi memiliki efek seperti itu. Sungguh luar biasa. Namun, yang mengejutkan pelindung Zhao adalah suara mata air spiritual yang mendidih tidak berhenti. Sebaliknya, suara itu terus meningkat. Suara gemericik awal mata air spiritual berubah menjadi suara ombak yang menghantam. Penjaga Zhao berkata dengan kaget, "Ini, semua mata air spiritual telah diaktifkan. Sampai sejauh mana pemahamanmu?" Penjaga Zhao sangat terkejut. Dia belum pernah mendengar pencerahan siapapun yang mampu memicu pergerakan semua mata air spiritual. "Aku tidak dapat mengatakannya," kata Nutianyi dengan acuh tak acuh. Namun, sosok samar senior itu memberiku jawaban, "Lumayan." Pelindung Zhao bingung. Tidak buruk. Saat itu, evaluasi moral di Guiyi juga tidak buruk, tetapi tidak pernah ada mata air spiritual yang begitu keras seperti itu. Namun, pembagian sumber air spiritual diputuskan oleh peti mati perak. Mungkin ada pertimbangan lain. Merupakan keberuntungan baginya untuk dapat mengumpulkan begitu banyak sumber air spiritual untuknya. Karena kehati-hatian, pelindung Zhao datang ke sisi Nutianyi dan berkata dengan suara rendah, "Setelah kamu mendapatkan mata air spiritual, segera tinggalkan wilayah dingin itu dan jangan pernah kembali lagi." Nutianyi menganggukkan dagunya sedikit tanpa mengatakan apapun. Kepala Ola jelas tidak menginginkan seseorang dari wilayah launan mengosongkan semua mata air pemahaman spiritual dalam peti mati perak. Kalau saja dia tahu tentang hal ini, dia mungkin akan mencoba menghentikannya. "Penjaga Zhao, tolong jaga aku." Nutianyi diam-diam memberi pelindung Zhao sebuah harta karun ruang angkasa. Di dalamnya ada telur binatang iblis di tingkat bulan tengah. Jantung pelindung Zhao berdebar kencang karena kegembiraan. Telur binatang iblis, terutama telur binatang iblis tingkat tinggi, selalu menjadi barang terlarang yang dilarang oleh Raja Barbar untuk diedarkan keluar. Banyak orang di wilayah dingin ingin mendapatkannya, tetapi mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Termasuk kepala Hall Master dari Aula Suci. 10 tahun yang lalu, dia ingin mendapatkan telur binatang iblis tingkat tinggi, menetaskannya, dan membesarkannya untuk menjadi binatang pelindung Aula Suci. Akan tetapi, ia belum memperoleh satu pun hingga kini. Dia tidak menyangka bahwa Nutianyi akan memberinya begitu saja. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Tanpa ragu, pelindung Zhao menyembunyikan artefak spasial di lengan bajunya dan berkata dengan suara rendah, "Paling lama, aku bisa menundamu selama 2 hari. Kau harus pergi secepatnya." 2 hari sudah cukup, Nutianyi tersenyum. Dalam waktu 2 hari, dia sudah kembali ke pedalaman launan. Betapapun tidak puasnya kepala balai, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ia menatap peti mati perak itu tanpa berkedip dan mendengarkan air yang mengalir deras di dalamnya. Pikirannya kacau. Dengan bantuan mata air spiritual ini, dia mungkin dapat memahami buku berharga yang ditinggalkan oleh Raja Barbar dan menerobos ke alam bulan dalam sekali jalan, menjadi orang pertama dari 3 alam yang mencapai alam bulan. Konon, Raja Barbar telah meninggalkan buku ini sebelum ia menerobos kehampaan. Ia memperingatkan keturunannya bahwa jika mereka dapat memahami buku ini, mereka dapat mengungkap rahasia para dewa. Sayangnya tidak ada satupun keturunannya yang berhasil. Hanya dia, Nutianyi, yang memiliki bakat surgawi dengan persepsi luar biasa. Dia adalah kaisar paling berbakat di wilayah launan. Sekarang, ia hanya perlu mempelajari Grimoire Dewa Barbar untuk menerobos ke alam bulan kecil dan berdiri di atas rekan-rekannya di 3 alam. Jika dia memahaminya secara menyeluruh, 3 alam penyatuan akan dapat dicapainya. Puff! Suara teredam terdengar dari peti mati perak. Pelindung Zhao segera mengingatkan, "Berkonsentrasilah, jangan lewatkan sedikit pun jejak mata air spiritual." Nutianyi tiba-tiba tersadar dan menatap peti mati perak itu. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan sebuah kuali giok dengan 9 burung ganas yang diukir di atasnya. Giok merupakan salah satu bahan yang paling murni. Giok menjamin bahwa apapun yang mudah membusuk tidak akan terkontaminasi. Kuali giok ini terbuat dari batu-batu dari 9 gunung yang dikumpulkan oleh ayahnya. Kuali ini sangat murni, dan tujuannya adalah untuk menampung mata air spiritual hari ini. "Ayo," gumamnya dalam hati, sudah siap menerima mata air roh yang tak berujung. Akhirnya, pada sisi peti mati perak itu, di tengah-tengahnya terdapat sebuah lubang yang diukir dengan pola-pola. Dari lubang itu, keluar aliran air mata air yang murni dan tanpa cacat. Saat mata air masih ada di udara,
Nu Tianyi sudah bisa merasakan kekosongan dari jiwanya. Dalam kegembiraannya, ia melangkah maju dan mengangkatnya tinggi, menangkap aliran air mata air itu. Akan tetapi, yang tidak diduganya adalah ketika air mata air itu hendak memasuki Kuali Giok, arah air itu tiba-tiba berubah dan terbang ke arah Xia Qingchen. Yang terakhir dengan tenang mengulurkan telapak tangannya, dan air mata air melayang di atas telapak tangannya. Nu Tianyi terkejut dan heran. Menurut logika, mata air spiritual pertama seharusnya diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan pemahaman yang lebih tinggi. Mengapa diberikan kepada Xia Qingchen? Penjaga Zhao juga sedikit terkejut. Dia menghibur, mungkin kita akan memberinya sebagian dulu dan sisanya milikmu. Seharusnya memang begitu. Nu Tianyi mengangguk sedikit. Puff. Namun, saat dia berbicara, aliran kedua dari mata air spiritual menyembur keluar. Namun kali ini, mata air spiritual itu bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh ke dalam kuali giok di tangannya. Mata air itu langsung terbang ke telapak tangan Xia Qingchen. Tanpa menunggu Nu Tianyi terkejut, mata air spiritual ketiga, keempat, dan kelima semuanya menyembur keluar. Selanjutnya, semuanya mendarat di tangan Xia Qingchen tanpa kecuali. Apa yang terjadi? Meskipun Nu Tianyi cemas, ekspresinya tetap tenang. Pelindung Zhao juga merasakan ada sesuatu yang salah. Jumlah mata air spiritual yang diperoleh Xia Qingchen telah melampaui siapapun di masa lalu, termasuk di Guiyi. Namun, mata air spiritual itu masih memancar keluar, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Dia berkata, "Jangan khawatir, milikmu seharusnya ada di belakang." Nu Tianyi berpikir sejenak, dan hatinya yang gelisah pun menjadi tenang. Dengan bakatnya, dia seharusnya memiliki sumber spiritual yang sangat kaya. Mustahil baginya untuk tidak memiliki setetes pun. Di bawah tatapan mereka, mata air spiritual di peti mati perak itu tampak mengalir keluar tanpa henti. Pada akhirnya, mata air itu telah mengembun menjadi bola air besar dengan radius 10 kaki. Wajah keduanya menjadi semakin buruk. Keberuntungan Nu Tianyi hancur ketika tetes terakhir mata air spiritual habis. Berderak, terdengar suara mekanisme menutup dari peti mati perak, yang menandakan bahwa semua mata air spiritual telah dilepaskan kali ini. Nu Tianyi terpaku di tempat, masih memegang kuali giok tinggi-tinggi dengan kedua tangan, tetapi tidak ada setetes pun semangat di dalamnya. Dia bingung. Apa yang sedang terjadi? Mata air spiritual yang menyembur keluar dari peti perak itu tak terhitung banyaknya, tetapi dia bahkan tidak bisa mendapatkan setetes pun. Mengapa? Saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan. Dia menatap pelindung Zhao. Dialah yang mengatur lokasinya, tetapi dia bahkan tidak memiliki setetes air spiritual. Penjaga Zhao tidak dapat melepaskan diri dari kesalahannya. Pelindung Zhao juga tampak tidak percaya. Mengesampingkan fakta bahwa jumlah mata air spiritual yang diperoleh Xia Qingchen 100 kali lebih banyak daripada mereka yang lewat, jumlah mata air spiritual ini semuanya diberikan kepada Tuan Muda Xin dan bukan kepada Xia Qingchen yang dianugerahkan surga. Jelas ada masalah di sini. Tuan Muda Nu Tianyi, masalahnya bukan pada posisi yang ditunjuk oleh lelaki tua ini, tetapi Tuan Muda Xin. Bagaimana mungkin pelindung Zhao memikul tanggung jawab itu sendiri? Entah demi telur binatang itu atau agar tidak menyinggung kaum barbar, dia tidak bisa mengakui bahwa itu adalah masalahnya. Bab 1065, Penghinaan. Nu Tianyi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berdiri diam di sana, menunggu pelindung Zhao memberinya penjelasan. Dengan penampilannya yang luar biasa dan pemahamannya yang mengagumkan, dia bahkan tidak bisa mendapatkan setetes pun dari anjing suci itu. Itu tidak masuk akal. Pelindung Zhao melotot ke arah Xia Qingchen. Sudah kuduga, kau pasti curang, katanya. Xia Qingchen dengan tenang menyimpan mata air spiritual yang besar itu ke dalam artefak spasialnya, tidak menyisakan setetes pun. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Saya pikir lebih baik mengundang Kepala Ola. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Anda." Beraninya pelindung Zhao membiarkan Kepala Ola datang. Jika dia mengungkap fakta bahwa dia telah mengambil keuntungan dari Nu Tianyi selama konflik, dia pasti akan berada dalam masalah serius. "Tuan, tidak mungkin Anda mengambil semua mata air spiritual." Penjaga Zhao menghindari pembicaraan tentang Kepala Ola dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Anda memberinya 90% uang dan Anda mengambil sisanya. Saya bisa menutup mata dan berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi."
90%. Penjaga Zhao benar-benar berani mengatakan hal itu. Xia Qingchen bahkan tidak peduli padanya. Dia melangkah maju dan berjalan keluar dari aula. Ayo pergi, katanya. Graji, Ye Linglong, Lian Xing, dan Bai Xiaozhu mengikutinya di belakangnya dan pergi. Berhenti. Jika kau melakukan apa yang kukatakan, itu akan baik untuk kita berdua. Wajah penjaga Zhao berubah pucat. Bagaimana jika aku tidak melakukan apa yang kau katakan? Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh, aula utama kuil. Aturan 189, tidak seorang pun diizinkan mengganggu distribusi mata air roh di dalam peti mati perak tanpa izin. Jika tidak, hukuman yang paling ringan adalah melumpuhkan basis kultivasi mereka. Hukuman yang paling berat adalah kematian. Sebagai seorang pelindung, Anda harus memperlakukan semua orang secara setara. Jika mereka tidak mengikuti aturan, orang yang akan dihukum adalah pelindung Zhao dan bukan Xia Qingchen. Aku adalah pelindung agung aula surgawi agung, kata pelindung Zhao dengan sungguh-sungguh. Jika kamu melakukan kebaikan ini kepadaku, itu akan memberimu manfaat yang tak terbatas. Tidak bisakah kamu melihat ini? Xia Qingchen terkekeh, tidak terlalu memikirkannya. Anak muda, kata penjaga Zhao dengan suara berat, jangan hanya melihat masa kini. Kamu harus melihat masa depan. Jika kamu menghormatiku, aku mungkin bisa membantumu di masa depan. Xia Qingchen menoleh dan menatapnya sambil tersenyum. Misalnya, mata pelindung Zhao berbinar. Misalnya, saya punya reputasi di perbatasan selatan. Saya punya persahabatan dengan penguasa kota surga selatan. Jika Anda tertarik untuk berkembang di perbatasan selatan, saya bisa menulis surat rekomendasi untuk Anda. Zhao, aku merasa punya pengaruh di hadapan penguasa kota langit selatan. Paling tidak, jika aku datang ke tempatnya sebagai tamu, dia akan membuka kamar tamu ke-8 untuk menerimaku. Sambil berkata demikian, dia mengangkat dagunya sedikit dan berkata perlahan, kamu baru saja tiba di perbatasan selatan. Kalau kamu tidak tahu apa arti kamar tamu ke-8 dari penguasa kota surga selatan, kamu bisa bertanya. Kalau kamu tahu, kamu akan tahu betapa hebatnya surat rekomendasiku. Graji menyeringai saat mendengar ini. Mata anjingnya penuh dengan penghinaan. Lian Xing dan dua gadis lainnya juga menggelengkan kepala karena suatu alasan. Jika bahkan kamar tamu ke-8 begitu bangga pada diri mereka sendiri, lalu jika Xia Qingchen menolak tawaran di kamar tamu ke-9, bukankah dia harus mematahkan lehernya? Xia Qingchen tertawa pelan. Baiklah, aku akan bertanya. Aku akan mencarimu lagi setelah aku menemukan jawabannya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan pergi sambil tersenyum. Maksud pelindung Zhao adalah memberitahu Xia Qingchen betapa hebatnya dia. Dia tidak benar-benar memintanya untuk keluar dan bertanya kepada orang lain. Nak, jarang sekali orang tua ini menasihati orang seperti ini, jadi jangan bersikap tidak tahu terima kasih. Penjaga Zhao kehilangan kesabarannya. Xia Qingchen bahkan tidak menoleh. Orang terakhir yang berbicara kepadaku seperti ini sudah menjadi orang cacat. Sebaiknya kamu tidak mengikuti jejaknya. Setelah selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melangkah keluar dari halaman belakang dan tiba di halaman tengah yang dipenuhi orang. Sekarang mereka sudah di sini, pelindung Zhao bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mengikuti Xia Qingchen keluar dari istana. Bahkan Bodhisattva punya api. Nak, kau berhasil memprovokasiku. Dia berencana menggunakan kekerasan dan menunggu Xia Qingchen meninggalkan kuil dan tiba di tempat terpencil sebelum mengambil tindakan. Tidak mungkin baginya untuk membiarkan Xia Qingchen memonopoli begitu banyak air mata air spiritual. Di luar istana, saat Xia Qingchen menuruni tangga, dia berpikir tentang di mana dia akan mendarat. Pada saat ini, sebuah suara hormat terdengar, Tuan Xia, ke sini. Xia Qingchen melihatnya dan menyadari bahwa itu adalah penguasa kota surga selatan. Di belakangnya ada tim penyambutan yang megah yang memenuhi bagian depan kuil. Ada beberapa binatang iblis yang berharga, pelayan cantik yang dipilih dengan cermat, dan pengawal yang perkasa. Dalam hal kemegahan, itu beberapa tingkat lebih tinggi daripada saat mereka menyambut Hua Wenlei dan yang lainnya. Tuan Xia, ini pertama kalinya Anda berada di kota surga selatan. Mengapa Anda tidak menginap di rumah Tuan Kota? Tuan Kota Surga Selatan berkata dengan sopan. Xia Qingchen ragu-ragu.
Dia bisa tinggal di mana saja yang dia inginkan. Dia tidak harus pergi ke kediaman utama kota. Melihat ini, penguasa kota langit selatan menunjukkan ekspresi memohon. Tuan Xia, tolong beri aku kesempatan untuk menghiburmu dan menebus kesalahanku sebelumnya. Jika Xia Qingchen terus menolak menerima permintaan maafnya, bagaimana dia akan menjawab pada Bai Zantian? Karena dia sudah mengatakan ini, Xia Qingchen mengangguk setuju. Baiklah, maaf atas gangguannya. Penguasa kota surga selatan sangat gembira, apa yang kau bicarakan? Sungguh beruntung bagiku bahwa Tuan Xia bersedia tinggal di kediaman penguasa kota. Tuanku, silakan tunggangi binatang iblis itu. Tidak hanya Xia Qingchen, Lian Xing, Ling Long, dan Bai Xiaozhu yang memiliki tunggangan binatang iblis yang berharga. Bahkan Gengsi, binatang iblis ini, tidak tertinggal. Penguasa kota surga selatan sangat penuh perhatian dalam penerimaan tamunya. Tepat pada saat ini, pelindung Zhao menyusul mereka. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat sekelompok orang membawa Xia Qingchen dan yang lainnya pergi. Dia tidak bisa menahan rasa cemas. Ada terlalu banyak orang, bagaimana dia bisa bergerak? Siapa kalian? Kalian semua berhenti. Penjaga Zhao melangkah maju dan memarahi. Saat dia berjalan, lambang Raja Dewa berwarna pelangi di dadanya tampak sangat mencolok. Itulah simbol unik dari tetua pelindung Aula Suci. Semua pelayan berhenti di tempat, tidak berani menentang perintah tetua pelindung. Aura pelindung Zhao sangat kuat. Dia menunjuk ke arah Xia Qingchen dan yang lainnya. Turunkan mereka dan tinggalkan kuil. Para pelayan perempuan itu saling berpandangan, dan akhirnya, mereka semua menatap ke arah penguasa kota surga selatan, yang berdiri di tengah kerumunan dengan kedua tangan di belakang punggung dan wajah yang muram. Pelindung Zhao mengikuti pandangan mereka, tetapi ketika dia melihat dengan jelas, pupil matanya mengecil. Dia berkata dengan heran, Tuan kota surga selatan. Dia tidak begitu mempercayai matanya. Penguasa kota surga selatan sangat sibuk dan jarang muncul secara langsung. Dia segera melangkah maju dan berinisiatif untuk membungkuk, jadi, Tuan kota surga selatan yang datang berkunjung. Maaf karena tidak menyambut Anda. Seperti kata pepatah, segala sesuatu memiliki penakluknya sendiri. Penguasa kota surga selatan takut pada Bai Zantian, tetapi dia tidak takut pada Aula Suci. Tidak peduli seberapa kuat Aula Suci, mereka tetap harus bergantung padanya, penguasa kota. Kalau tidak, kalau Tuan kota tidak senang, dia bisa mengeluarkan larangan beribadah, yang sudah cukup untuk membuat kuil itu sunyi dan kosong. Wajah penguasa kota surga selatan menegang, dan ekspresinya pucat. Penjaga Zhao, kau sangat mengagumkan. Kau bahkan berani memaksa tamu terhormatku untuk tinggal. Kemarahan di hatinya membuncah. Apakah mudah bagi Xia Qingchen untuk memberinya kesempatan menebus kesalahannya? Namun orang bermarga Zhao ini menghalangi mereka, siapakah yang ia coba ciptakan masalah? Tuan kota, tamu terhormat Anda. Pelindung Zhao terkejut. Jadi Tuan kota secara pribadi datang untuk menyambut Xia Qingchen dan yang lainnya. Bab 1066, Bab 1055 Kamar Dagang di Masa Depan. Kapankah penguasa kota surga selatan, wakil ibu kota, pernah secara pribadi menyambut orang biasa? Bagaimana menurutmu? Penguasa kota surga selatan melotot padanya. Buka matamu. Kemudian, dia menaiki binatang iblis itu, dan wajahnya yang marah berubah menjadi senyuman. Tuan Xia, hidangan telah disiapkan di ruang tamu ke-9. Saya harap Anda menyukainya. Tidak perlu, atur saja kamar tamu yang bagus untuk kita. Xia Qingchen menjawab dengan santai. Bukan si pembicara yang bermaksud demikian, melainkan si pendengar yang bermaksud demikian. Hati pelindung Zhao bergetar hebat. Dia akhirnya mengerti betapa ironisnya kata-kata Xia Qingchen. Aku akan bertanya dan menemuimu setelah aku menjelaskan semuanya. Di mata Xia Qingchen, ruang tamu nomor 8 yang menurutnya sempurna, ternyata tidak ada nilainya. Karena dia bahkan tidak peduli dengan ruang tamu nomor 9. Ketika dia mengingat kembali betapa dia ingin menulis surat rekomendasi kepada Xia Qingchen dan betapa bangganya dia terhadap dirinya sendiri, wajah tuannya berubah panas. Saat dia melihat mereka pergi, pelindung Zhao bergumam, siapa tuan muda Xin itu? Dia adalah Xia Qingchen. Sebuah desahan samar terdengar di sampingnya. Nutianyi menatap punggung Xia Qingchen, dan sedikit kerumitan terlihat di matanya. Ada sedikit penyesalan,
tetapi ada juga sedikit kegembiraan. Ini adalah kegembiraan yang hanya bisa dirasakan oleh para ahli yang kesepian ketika mereka bertemu dengan lawan yang kuat yang dapat mereka lawan sepuasnya. Itu dia. Penjaga Zhao terkejut. Berada di perbatasan selatan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui logika Xia Qingchen? Selain itu, Xia Qingchen pernah menghancurkan kuil di pegunungan bulan langit. Kuil utama sangat tidak puas dengannya, dan dia tahu ini. Nu Tianyi menjawab, marganya adalah Xia. Dia bisa diterima secara langsung oleh penguasa kota surga selatan dan bahkan memperoleh mata air spiritual di peti mati perak. Di dunia ini, selain Xia Qingchen, tidak ada orang lain. Kau salah. Jawab pelindung Zhao. Xia Qingchen bisa mendapatkan mata air spiritual di dalam peti mati perak, dia pasti curang. Aku pasti akan mencari keadilan untukmu. Namun, Nu Tianyi melambaikan tangannya dan sedikit rasa lega muncul di sudut mulutnya. Jika orang lain yang mendapatkan segalanya, tentu saja aku akan merasa sulit untuk menerimanya. Namun, jika itu Xia Qingchen, aku hanya bisa mengaku kalah. Nu Tianyi menatap langit dengan ekspresi santai. Pelindung Zhao takut kalau Nu Tianyi akan mengambil kembali telur binatang itu, jadi dia berkata, tapi kemampuan pemahaman Xia Qingchen jelas lebih rendah darimu. Nu Tianyi berjalan menuruni tangga perlahan-lahan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, ia mengalahkan semua putra surga yang sombong di wilayah Zongyun sendirian. Bagaimana mungkin pemahamannya rendah? Lagi pula, tidakkah kau berpikir bahwa mata air spiritual yang memancar dari peti mati perak itu terlalu banyak? Begitu banyaknya sehingga aku tidak sanggup menanggungnya. Penting bagi seorang pria untuk mengetahui batas-batasnya sendiri, dan Nu Tianyi tahu betul tingkat kemampuan pemahamannya. Berdasarkan penilaian angka tersebut yang lumayan, mustahil mata air spiritual yang telah terkumpul selama hampir 100 tahun itu bisa keluar. Orang yang menyebabkan semua ini bukanlah dia, melainkan Xia Qingchen. Lalu bagaimana dengan mata air spiritualmu? Tanya pelindung Zhao. Aku akan memikirkan caranya, kata Nu Tianyi sambil tersenyum. Lalu, di mana telur binatang itu? Tanya pelindung Zhao. Aku akan memberikannya kepadamu, tetapi lakukanlah sesuatu untukku, kata Nu Tianyi ringan. Dia menunjuk ke bagian bawah tangga, di mana sebuah kereta indah menyambutnya. Sebuah bendera bertuliskan kata, Wu, tergantung di atasnya. Mereka memiliki beberapa masalah bisnis. Sebagai penduduk asli Launan, tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikannya. Anda dapat melakukannya untuk mereka. Kau bisa mengandalkanku, kata penjaga Zhao dengan tegas. Dengan statusnya, dia dapat dengan mudah memecahkan beberapa masalah bisnis. Aku akan merepotkanmu, kata Nu Tianyi acuh tak acuh. Saat itu, di sebelah timur kota, ada sebuah rumah besar baru dengan karakter Wu yang menarik perhatian tergantung di atasnya. Rumah besar itu dihiasi lentera dan pita, dan semuanya tampak baru. Di taman, wajah Liu Xi penuh dengan senyuman, dan mata Wu Huan juga penuh dengan antisipasi. Ibu dan anak itu sedang mengobrol dengan seorang pria paruh baya yang cerdik. Pria ini tidak lain adalah Qiu Wanjin, seorang pedagang terkenal di perbatasan selatan. Agar dapat bekerja sama dengan keluarga Wu, dia pernah melakukan perjalanan khusus ke Liangzhu untuk mencari Wu Xiong agar membantunya. Selamat kepada adik ipar dan nona karena telah pindah ke rumah barumu. Ini adalah hadiah kecil untuk menunjukkan rasa hormatku. Qiu Wanjin mengeluarkan sebuah kotak harta karun, yang berisi mutiara bercahaya malam yang diproduksi di wilayah Launan. Mungkinkah ini manik pasir debu kerajaan? Mata Wu Huan berbinar. Mutiara ini dapat mempercantik wajah seseorang. Konon, jika dikenakan sepanjang tahun, dapat menunda penuaan. Mutiara ini merupakan harta karun terkenal dari Antartika. Akan tetapi, produksinya sangat rendah dan jarang diperoleh dari dunia luar. Bahkan Nyonya Liu sangat menyukainya dan berkata, bagaimana kita bisa membeli barang berharga seperti itu? Astaga, apa yang kau katakan? Qiu Wanjin dengan sigap mendorong kotak hadiah itu ke arah ibu dan anak itu. Karena kita sudah menjadi pasangan, apa gunanya hadiah kecil? Ternyata Qiu Wanjin tidak mau bekerja sama dengan keluarga Wu, jadi dia beralih ke keluarga Wu Xiong. Tidak ada alasan lain. Karena Wu Xiong adalah jenderal dari daerah militer ke-10 Korps Angkatan Darat Perbatasan Selatan, dia memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak kalah dengan klan Wu. Yang lebih penting,
masih ada Xia Qingchen yang berdiri di belakang Wu Xiong. Dia adalah seorang jagoan yang bagaikan matahari di langit. Kalau begitu, kami terima saja. Liu Xi menggosok kedua tangannya dan dengan senang hati menerima manik-manik pasir Huang Chen, sambil berkata, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik di masa mendatang. Qiu Wanjin menepuk dadanya. Jangan khawatir. Saya, Qiu Wanjin, akan menjadi pemasoknya. Saya jamin bisnis kita akan maju pesat. Faktanya, Qiu Wanjin selalu menyendiri dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan wilayah launan. Kafilah-kafilah lain di perbatasan selatan dianggap sebagai musuh. Begitu mereka ditemukan, mereka akan ditangkap, barang-barang mereka disita, atau bahkan dieksekusi. Hanya karavannya, Qiu Wanjin, yang tidak terhalang. Dia, yang memiliki semua keuntungan dari segi waktu dan tempat, dulunya sangat terkenal. Semua pedagang di perbatasan selatan harus memintanya untuk menjual barang dagangan. Sayangnya, setahun yang lalu, keluarga Wu yang awalnya tidak dikenal sebenarnya berhasil menghubungi penasihat militer wilayah Lounan, Nu Tianyi. Dengan hubungan mereka dengan Nu Tianyi, keluarga Wu juga memperoleh hak untuk bebas masuk dan keluar dari perbatasan selatan. Terlebih lagi, tempat mereka bisa masuk dan keluar jauh lebih besar daripada milik Qiu Wanjin. Dengan bantuan Nu Tianyi, gelar pedagang lintas batas nomor 1 dengan cepat berpindah tangan. Keluarga Wu telah merebut mantan pelanggan Qiu Wanjin dan berkembang pesat, menjadi pedagang binatang iblis nomor 1 di perbatasan selatan. Hari-hari Qiu Wanjin semakin sulit, dan sepertinya dia tidak bisa lagi bertahan di perbatasan selatan. Dia bermaksud untuk bekerja sama dengan keluarga Wu, tetapi ditolak. Itulah sebabnya dia melakukan perjalanan ribuan mil ke kota Liangzhou untuk menemukan pria keluarga Wu, Wu Xiong. Dia siap untuk memohon padanya agar meminta keluarga Wu memberinya beberapa kesempatan untuk bekerja sama dan tidak mengambil semua makanan untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, Wu Xiong tidak ingin menemuinya karena dia secara tidak sengaja telah menyinggung Xia Qingchen selama perjalanan ke provinsi Liangzhou. Namun, Qiu Wanjin baru mengetahui konflik antara Wu Xiong dan keluarga Wu kemudian. Kebetulan saja, peningkatan pesat Wu Xiong telah memungkinkannya memperoleh bantuan Xia Qingchen dan menjadi jenderal daerah militer perbatasan selatan. Inilah sebabnya dia datang mencari Wu Xiong untuk bekerja sama. Kedua belah pihak punya dendam terhadap keluarga Wu, jadi mereka cocok. Wu Xiong memberikan perlindungan militer untuk memastikan barang-barangnya tidak akan dihancurkan oleh orang-orang tak dikenal di perbatasan selatan, sementara Qiu Wanjin bertanggung jawab atas sumber barang-barang tersebut. 5 hari lagi adalah hari kamar dagang kita. Pada saat itu, aku akan mengambil beberapa barang berharga dari perbatasan selatan untuk memenangkan hati para mantan tamu kita. Qiu Wanjin menggertakkan giginya dan berkata, kali ini, dia telah memasukkan banyak uang. Bab 1067, mendistribusikan air jiwa. Semua uang yang diperolehnya di masa lalu telah digunakan untuk membeli barang-barang berharga di wilayah Lounan, termasuk telur monster bulan tengah. Bagi wilayah Lounan, barang ini adalah barang terlarang. Anda sama sekali tidak diperbolehkan menjualnya. Banyak orang di perbatasan selatan yang iri, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memiliki saluran untuk mendapatkannya. Qiu Wanjin telah menghabiskan separuh kekayaannya seumur hidup dan mempertaruhkan kematian puluhan saudaranya untuk akhirnya mendapatkannya. Orang bisa membayangkan betapa fanatiknya para pebisnis ketika telur binatang muncul di kamar dagang. Ia meyakini pelanggan yang pernah hilang di masa lalu akan berkumpul kembali dalam waktu dekat. Dengan sumber pelanggan dan kekuatan militer Wu Xiong sebagai perlindungan, mereka pasti akan mampu mendapatkan kembali kejayaan mereka dan bersaing dengan keluarga Wu. Pikiran Wu Xiong tentu saja untuk berhadapan langsung dengan keluarga Wu. Dia ingin menghancurkan keluarga yang telah mengusirnya dari segala aspek. Qiu Wanjin telah menyebarkan berita tentang telur binatang itu, dan kini seluruh komunitas bisnis kota surga selatan menjadi gempar. Hampir semua undangan yang dia kirimkan mendapat balasan, yang menyatakan partisipasinya. Bahkan para pemimpin banyak pasukan yang tidak lagi diundang telah mengirim orang untuk meminta undangan, termasuk kepala Aula Kuil. Kalau kamar dagang ini sudah berdiri, niscaya akan menjadi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, jauh lebih maju dari yang lain. Menurut sumber yang dapat dipercaya, keluarga Wu merasa sangat tidak nyaman dengan hal ini dan bertanya-tanya.
Wajah Liu Si dipenuhi dengan senyuman, dan dia mengangkat alisnya dan berkata, ketika keluarga kami diusir dari keluarga Wu, kami berada dalam kesulitan yang mengerikan. Mereka mungkin tidak pernah menyangka bahwa keluarga kami masih bisa bersenang-senang, bukan? Kalau Wu Xiong yang menjadi jenderal tidak cukup membuat orang-orang tua itu menyesal, maka kalau mereka sampai menghancurkan keluarga Wu dalam hal bisnis, mereka pasti akan sangat menyesal sampai usus mereka menjadi hijau, bukan? Benar sekali. Qiu Wanjin tergagap, mengeluarkan sebuah undangan, dan menyerahkannya kepada Nyonya Liu. Tuan Wu, mohon kirimkan undangan ini secara langsung saat Anda kembali. Liu Si membukanya dan menemukan bahwa orang yang diundangnya adalah Xia Qingchen. Undang dia. Wajah Liu Si berubah jelek. Benar sekali, kata Qiu Wanjin. Kudengar Tuan Xia sudah datang ke perbatasan selatan. Suamimu, Wu Xiong, bahkan pergi menyambutnya secara langsung. Berita bahwa Xia Qingchen secara pribadi telah datang ke perbatasan selatan telah menyebar ke seluruh ibu kota perbatasan selatan seperti gempa bumi. Mungkin tidak akan lama lagi seluruh perbatasan selatan akan mengetahuinya. Oleh karena itu, Qiu Wanjin segera menulis undangan baru. Liu Si menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan nada sedih, memang benar Tuan Xia telah datang ke perbatasan selatan. Namun, tidak mudah untuk mengundangnya. Qiu Wanjin menghela napas, benar juga. Dengan status Tuan Xia, hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa mengundangnya. Terlebih lagi, ini adalah kamar dagang. Tuan Xia fokus pada seni bela diri dan mungkin tidak mau datang. Wu Huan mengerutkan bibir merahnya. Kita bisa mencoba. Jika Anda bersedia datang, Tuan Xia, itu akan membawa cahaya ke kamar dagang kita. Itu akan menjadi lebih megah. Nama Xia Qingchen ada pada papan nama emas di perbatasan selatan. Jika berita ini menyebar dan mengatakan bahwa Xia Qingchen secara pribadi datang ke kamar dagang, itu pasti akan menyebabkan keributan besar di seluruh perbatasan selatan. Saat itu, siapa yang tidak tahu tentang kamar dagang dan bahwa penyelenggaranya adalah keluarga Wu dari timur kota? Kalau reputasinya sudah terbangun, kenapa dia mesti khawatir bisnisnya tidak akan maju? Baiklah, aku akan meminta pendapat suamiku saat dia kembali. Liu Si menggertakkan giginya. Sejak mengalami kesempatan besar saat Wu Huan kehilangan permainan catur iblis abadi, Nona Liu berubah pikiran. Dia mendengarkan Wu Xiong untuk semua masalah utama dalam keluarga dan tidak pernah membuat keputusan sendiri. Bagus. Aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Wu. Qiu Wanjin berkata penuh harap. Dia dapat membayangkan jika Xia Qingchen secara langsung menghadiri pertemuan itu, kamar dagang akan menjadi tempat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah dia bisa membalikkan keadaan atau tidak? Apakah dia bisa sejajar dengan keluarga Wu atau tidak, semuanya bergantung pada pertempuran ini. Waktu malam, rumah Tuan Kota, ruang rahasia. Lian Xing, Ling Long, Bai Xiaozu, dan Graji semuanya duduk di hadapan Xia Qingchen dengan tatapan penuh harap. Di tangannya, ia memegang bola air besar dengan radius 10 kaki. Mata Bai Xiaozu terbuka lebar. Betapapun pahitnya perasaan itu, dia menahannya. Takut jika dia berkedip, semua mata air spiritual di depannya akan terbang menjauh. Air mata air spiritual yang didapatkan orang lain semuanya dalam bentuk tetes, tetapi Tuan Xia memilikinya dalam bentuk bola. Bai Xiaozu telah membaca beberapa informasi tentang peti mati perak di Istana Sastra. Graji meneteskan air liur. Tuan Chen, tidak perlu mengatakan apapun. Berikan saja kami mata air spiritual. Alasan Xia Qingchen mengumpulkan mereka adalah untuk mendistribusikan mata air roh. Awalnya, mereka tidak tahu efek dari mata air spiritual. Setelah Xia Qingchen menjelaskannya kepada mereka, mereka semua sangat iri. Mata air spiritual adalah hal yang baik, tetapi juga hal yang buruk. Xia Qingchen merenung. Hal baiknya adalah itu dapat meningkatkan kemampuan pemahamanmu. Hal buruknya adalah kalian mungkin tidak dapat menahannya. Dia telah mempelajarinya sebelumnya dan menemukan bahwa ada jejak kekuatan Sen di mata air Ling. Bagaimana seorang manusia bisa menahan kekuatan Sen? Xia Qingchen hanya berani menarik dua jenis kekuatan suci ke dalam tubuhnya ketika keduanya saling menetralkan. Siapapun yang menyerap kekuatan Sen di depan mereka pasti akan meledak. Untungnya, kekuatan surgawi itu sangat tipis. Tidak masalah untuk menyerap sedikit saja, tetapi jika dia menyerap terlalu banyak, tubuhnya pasti akan meledak. Tuan Chen,
Biarkan aku, si pendendam, menanggung hal berbahaya seperti itu sendirian. Si pendendam mengangkat lehernya dan berkata dengan murah hati, si pendendam bersedia mati demi Lian Xing. Lian Xing dengan tanpa ekspresi mengulurkan jari-jarinya dan meraih sejumput rambut di perut Graji, menariknya dengan keras. Oh Hamin, Graji langsung melolong dan berkata dengan garang, dasar bocah, kau mau mencekikku. Kau percaya aku akan menggigitmu sampai mati. Lihat, seekor anjing yang terus berkata ingin menggigitku sampai mati tidak akan pernah mengorbankan dirinya untukku, kata Lian Xing acuh tak acuh. Dia menatap mata air roh dan membelai rambutnya tanpa daya. Ini pekerjaan yang sangat berbahaya, mengapa aku tidak melakukannya dengan enggan? Sebagai tubuh roh hampa, nasibnya benar-benar tragis. Wajah Graji penuh dengan penghinaan, tidak bisakah kau pamerkan tubuh spiritualmu yang hampa? Mendengar pertengkaran antara pria dan anjing itu lagi, Xia Qingchen menekan kedua tangannya ke bawah. Diamlah, kalian semua. Meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang adalah masalah ketekunan. Tidak realistis untuk ingin menjadi eksistensi yang telah memahami langit dan bumi dalam sehari. Ia menunjuk jarinya, dan air di pelataran luar ruang rahasia itu menyembur masuk bagaikan seekor naga panjang yang menghisap air, menyatu dengan mata air spiritual. Mata air spiritual, yang berukuran 1 zang, segera diencerkan menjadi 1000 zang. Setelah itu, Xia Qingchen melambaikan lengan bajunya, dan puluhan ribu botol giok kecil muncul di hadapannya. Dia kemudian menuangkan air mata air spiritual yang telah diencerkan ke dalamnya. Graji, Lian Xing, 1 botol sehari untuk kalian berdua. Xia Qingchen mengeluarkan 2000 botol dan memberi mereka masing-masing 1000. Sedangkan untuk Linglong dan Xiaozu, kalian bisa minum 1 botol setiap 3 hari. Xia Qingchen memberi mereka masing-masing 300 botol. Ada perbedaan antara dekat dan jauh dalam segala hal. Graji dan Lian Xing telah mengikuti Xia Qingchen sampai ke sini, sementara Linglong dan Xiaozu baru saja mengenal satu sama lain. Kalau mereka semua mendapat mata air roh yang sama, apa yang akan dipikirkan si dendam dan Lian Xing? Bai Xiaozu melihat 300 botol miliknya, lalu menatap Graj dan Lian Xing. Meskipun dia iri, dia tidak keberatan. Dia tidak memberikan kontribusi apapun terhadap karir Xia Qingchen, dan dia sudah sangat murah hati memberinya 300 botol. Apalagi yang bisa dia minta? Linglong tidak perlu disebutkan. Dia memiliki hati seperti anak kecil dan tidak terlalu peduli. Dia langsung minum sebotol dan menepuk bibirnya. Rasanya sedikit manis, tapi kepalaku sedikit mati rasa. Bab 1068, Kesuksesan Besar. Begitukah? Graji menatap cairan spiritual yang telah diencerkan 100 kali dengan jijik dan bergumam, aku sudah bersama Tuan Chen begitu lama. Kapan aku pernah mencicipi sesuatu yang diencerkan seperti itu? Xia Qingchen tersenyum dengan cara yang tidak terduga. Mengapa kamu tidak mencobanya terlebih dahulu? Tanyanya, mengapa kamu tidak mencobanya terlebih dahulu? Graji membencinya untuk waktu yang lama sebelum ia mencubit hidung anjing itu dan meminumnya. Akhirnya, si Graji tiba-tiba tersentak dan jatuh ke tanah begitu botol itu masuk ke perutnya. Ia memeluk kepala anjing itu dan berkata, wah, kepala anjingku. Chen, tolong aku. Ada serangga di kepalaku. Sakit. Adegan ini membuat Lian Xing dan Bai Xiaozu ketakutan, dan mereka menatap botol giok di tangan mereka dengan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Hanya Xia Qingchen yang sangat tenang. Dia berkata dengan tenang, baguslah kalau sakit. Air jiwa adalah sesuatu yang memengaruhi jiwa. Tanpa kekuatan jiwa yang kuat, setetes saja sudah cukup untuk membuat seseorang sangat kesakitan hingga pingsan. Lian Xing menatap Linglong yang bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, lalu berkata, lalu kenapa dia baik-baik saja? Linglong hanya merasakan kepalanya mati rasa. Xia Qingchen menyentuh kepala Linglong dan berkata, jika kamu selalu menderita kesialan dan kesakitan setiap hari sejak kamu masih muda, kamu mungkin tidak akan merasakan sakit apapun. Ekskuisite cukup sial karena kebal terhadap rasa sakit. Graji baru berhenti bergerak setelah beberapa lama dan berkata lemah, siapa aku? Di mana aku? Apa yang sedang kulakukan? Ia sebenarnya sedang dalam kondisi tidak sadar karena penyiksaan. Xia Qingchen menendang perutnya yang gemuk dengan ujung kakinya. Apakah kamu masih menginginkan air jiwa murni? Bagaimana kalau aku memberimu sebotol sekarang? Ah! Graji segera melompat dan memeluk kaki Lian Xing.
Ia berkata dengan air mata di matanya, "Tidak, aku tidak menginginkannya bahkan jika kau membunuhku." Melihat si pendendam, yang biasanya sombong, disiksa dengan menyedihkan, Lian Xing dan Bai Xiaozu menatap botol giok di tangan mereka, wajah mereka pucat. Bai Xiaozu tiba-tiba merasa lega. Dia sama sekali tidak iri pada Lian Xing dan tidak dendam. Setidaknya dia tidak harus menderita seperti ini setiap hari. Minum. Di bawah pengawasan Xia Qingchen, kedua gadis itu langsung meminumnya. Hasilnya tidak jauh lebih baik daripada milik Geraji. Hanya dalam waktu singkat, dia disiksa sampai bingung dan kelelahan. Xia Qingchen duduk bersila. Kalian semua bisa pergi ke kamar rahasia kalian sendiri. Kalian hanya perlu datang dan minum air mata air spiritual di hadapanku tepat waktu. Ah, jangan. Di tengah ratapan mereka, 3 orang dan seekor anjing itu bubar. Xia Qingchen memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk mengolah kulit Buddha dan tulang jahat. Selama perjalanan setengah bulan, dia telah berhasil mengolahnya hingga tahap akhir, mencapai tingkat keinginan Buddha jahat untuk berbuat dosa. Dia telah melihat kekuatannya ketika dia memusnahkan 30 burung dari keluarga Wu. Dengan satu telapak tangan, angin dan awan berubah warna. Hanya dengan kekuatan telapak tangannya, dia bisa menghancurkan apapun dalam jarak 100 kaki. Sekarang, ia hanya perlu berkultivasi hingga tahap keempat, tahap penyempurnaan. Dalam keadaan normal, dia membutuhkan setidaknya setengah bulan. Namun, dalam setengah bulan berikutnya, dia perlu melatih angkatan darat dan kemudian menuju perbatasan selatan yang berbahaya. Dia mungkin tidak punya waktu untuk berkultivasi. 3 hari yang damai ini adalah salah satu dari sedikit waktu yang dapat ia luangkan. Dengan pikirannya, Xia Qingchen mengeluarkan cangkang bintang dan mengamati 3 butir debu biasa yang ada di dalamnya. Pada tingkat terakhir, Buddha jahat naik ke surga. Mungkin dia bisa menggunakan tanah suci. Xia Qingchen menganalisis berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun. Kenaikan Buddha jahat membutuhkan mobilisasi kekuatan Dewa Buddha dan kekuatan Dewa jahat pada saat yang bersamaan. Jika kedua kekuatan itu sedikit tidak seimbang, tubuh dapat terluka oleh kekuatan surgawi tambahan. Tanah suci mengandung tekanan. Itu seharusnya dapat menekan ledakan kekuatan suci yang berlebihan. Xia Qingchen merenungkannya selama setengah cangkir teh dan berlatih dalam benaknya untuk waktu yang lama. Jika dia merasa rencananya layak, dia akan segera melaksanakannya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan kulitnya langsung berubah menjadi warna emas pucat. Pada saat yang sama, bagian dalam tulangnya, yang tidak terlihat, menjadi hitam pekat. Kedua kekuatan itu beredar pada saat yang sama. Orang bisa melihat dengan mata telanjang bahwa siluet Xia Qingchen secara bertahap memperlihatkan 2 lingkaran cahaya. Satu berwarna emas sementara yang lainnya berwarna hitam. Tiba-tiba, lingkaran hitam dan emas bergetar. Ini karena kedua kekuatan itu belum mencapai keseimbangan dan belum cukup stabil. Xia Qingchen tiba-tiba membuka matanya, dan tangannya mengetuk 3 butir tanah suci dengan kecepatan kilat. Pada saat itu, halo di sekitar garis itu runtuh, dan kekuatan dewa jahat yang kejam di dalamnya menimbulkan malapetaka tak terkendali. Namun, saat hendak meledak, tekanan 3 butir tanah suci datang di waktu yang tepat. Xia Qingchen merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Jari-jarinya langsung tersapu oleh kekuatan tanah suci. Kekuatan yang luar biasa menyebar dari jari-jarinya ke seluruh lengannya, dan serangkaian suara berderak dapat terdengar. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh lengannya. Itu adalah rasa sakit yang disebabkan oleh hancurnya tulang dan baju zirahnya. Untungnya, pelindung tulangnya menjadi tidak bisa dihancurkan setelah ditempa oleh energi jahat. Itu hanya menyebabkan lengannya terkilir dan membuatnya kesakitan. Untungnya, itu seperti yang telah dianalisis Xia Qingchen. Kekuatan tekanan menekan kekuatan ledakan energi iblis. Xia Qingchen menggertakkan giginya. Tangan kirinya mencengkeram lengan kanannya dan menekannya dengan kuat. Kaca, tulang-tulang lengannya yang terkilir disambung kembali, dan rasa nyeri dan sakit yang tidak biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Xia Qingchen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia perlahan menggerakkan lengannya dan terus mencoba. Tidak lama setelah ia mencoba, tanda-tanda ketidakstabilan muncul lagi. Lengannya terkilir untuk kedua kalinya. Cara ini memang ampuh, tetapi merupakan ujian bagi tekad seseorang. Hampir tidak ada orang yang akan mencoba cara yang dapat melukai diri sendiri seperti itu. Namun, waktu tidak menunggu siapapun.
Xia Qingchen harus menyelesaikan kultivasinya sesegera mungkin. Dia menggertakkan giginya dan terus berkultivasi. Sekali, dua kali, tiga kali. Hingga hari ketiga, dua cahaya di luar siluet Xia Qingchen tidak padam. Ini menunjukkan bahwa lapisan terakhir, kenaikan Buddha jahat, telah sepenuhnya dikultivasikan. Namun, harganya sangat mahal. Sendi-sendi di lengan kanannya telah terkilir lebih dari 1000 kali, dan tulang-tulangnya telah aus. Dia tidak dapat menggunakan tangan kanannya selama setengah bulan dan harus beristirahat. Akhirnya aku berhasil. Xia Qingchen tidak terlalu peduli dengan luka-lukanya. Dia mengeluarkan bintang tulang itu sekali lagi. Jejak keilahian mengalir keluar dari jiwa Xia Qingchen, memancar ke bintang tulangnya. Sama seperti terakhir kali, setelah lama terdiam, bintang purba pucat itu berubah menjadi merah bagaikan lahar. Sosok arogan 9 warna diproyeksikan. Mengapa kau memanggilku? Dewa kuno bintang 2 itu mengerutkan kening dengan tidak sabar, rambut merahnya menari tertiup angin. Xia Qingchen tidak mengatakan apa-apa, tubuhnya bergetar, dan dua lingkaran cahaya muncul bersamaan di luar tubuhnya. Alis berkerut Dewa kuno bintang 2 terangkat dengan cepat, dan matanya menampakkan jejak keterkejutan. Kamu telah berhasil mengolah kulit Buddha dan tulang jahat. Apalagi, Xia Qingchen perlahan berhenti. Mata Dewa kuno bintang 2 itu berkedip-kedip, dan dia tampak sangat ragu-ragu. Kenapa? Kamu adalah Dewa kuno bintang 2 yang bermartabat. Kamu tidak akan mengingkari janjimu, kan? Xia Qingchen berbicara. Kala itu, Dewa kuno bintang 2 pernah berkata, jika Xia Qingchen berhasil mengolah kulit Buddha dan tulang jahat, dalam waktu 3 bulan, dia akan mempertimbangkan untuk membiarkannya mewarisi jubah Dewa kuno. Tetapi sekarang, wajahnya dipenuhi keraguan. Tentu saja tidak. Dewa kuno bintang 2 itu mendengus. Kami para dewa kuno adalah ras abadi yang gigih. Bagaimana kami bisa menarik kembali kata-kata kami? Dia menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya dan menatap Xia Qingchen, lalu berbicara perlahan. Aku tadinya akan menggunakan teknik bertarung yang mustahil untuk dikultivasikan untuk menyingkirkanmu, tapi aku tidak menyangka kau akan berhasil, dan setengah bulan lebih awal. Bab 1069, Ruang Tersembunyi. Kulit Buddha dan tulang jahat, membutuhkan kekuatan dewa jahat dan kekuatan dewa Buddha. Bagi orang-orang di dunia manusia, kondisi ini sangat keras sehingga cukup untuk mengucilkan semua orang. Selain itu, ada syarat tambahan 3 bulan. Kulit Buddha dan tulang busuk adalah teknik tingkat atas, dan sangat sulit untuk dipahami. Tanpa pemahaman serius selama setidaknya 1 tahun, seseorang tidak akan dapat mulai mengolahnya. Mustahil bagi siapapun untuk menyelesaikan tingkat kesulitan ganda. Dewa kuno bintang 2 juga ingin menggunakan metode ini untuk mengusir Xia Qingchen. Namun, hasilnya di luar dugaannya. Tatapannya mengamati tubuh Xia Qingchen, lalu berhenti di lengan kanannya. Ekspresi wajahnya menjadi semakin rumit. Dia adalah seseorang yang pernah mengalami hal ini dan tahu apa yang dialami Xia Qingchen. Dia berdiri di tempat dan merenung kesakitan untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia melihat ke langit dan mendesah. Mungkinkah itu benar-benar kehendak surga? Aku sudah berniat untuk membawa warisan garis keturunan dewa-dewa kuno dan menghancurkan dunia selamanya. Mengapa ada kandidat yang cocok datang ketika aku hampir mati? Terlepas dari apakah itu pengalaman masa lalu Xia Qingchen sebagai Raja Dewa, kesempatan untuk mengolah kulit Buddha dan tulang jahat, atau tekadnya untuk mengolah tanpa takut akan rasa sakit para dewa kuno, dia adalah kandidat terbaik untuk mendapatkan warisan para dewa kuno. Yang mulia, buatlah keputusanmu. Xia Qingchen menjawab, dulu aku juga seorang raja. Aku tidak peduli dengan warisan dewa-dewa kuno milikmu. Aku hanya ingin menempuh jalan yang berbeda dari kehidupanku sebelumnya. Dia sudah memikirkannya sebelumnya. Jika dia menggunakan pengalaman kultivasi dari kehidupan sebelumnya dan berkultivasi selangkah demi selangkah, dia mungkin bisa kembali ke puncaknya. Namun, 1000 tahun telah berlalu, apakah Ning Xuang masih memiliki tingkat kultivasi yang sama seperti 1000 tahun yang lalu? Dia tidak mau. Dia hanya akan menjadi lebih kuat 1000 tahun kemudian. Jika Xia Qingchen ingin mengalahkannya, dia harus lebih kuat dari sebelumnya. Warisan dewa kuno mungkin patut dicoba. Bagaimanapun, para dewa kuno adalah penguasa 9 langit. Baiklah, dewa kuno bintang 2 itu merenung cukup lama dan akhirnya mengambil keputusan. Aku akan memberimu kesempatan untuk menerima warisan itu.
Begitu dia selesai berbicara, dia mengganti topik pembicaraan, tapi aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Menyesali. Xia Qingchen memiliki ekspresi termenung di wajahnya. Dalam segala aspek, Dewa Kuno Bintang 2 itu menatap langit berbintang yang jauh. Untuk mewarisi garis keturunan para Dewa Kuno, Anda harus siap secara mental dan fisik. Jika Anda menyesalinya suatu hari nanti, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Xia Qingchen dapat memahami persiapan tubuh, dengan metode kultivasi, kulit Buddha dan tulang jahat, dia dapat mengintip proses kultivasi para Dewa Kuno. Proses itu pasti disertai dengan rasa sakit fisik yang luar biasa. Namun, persiapan mentalnya membingungkan. Sebagai raja yang telah jatuh, apakah ada yang lebih buruk dari ini? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Seburuk apapun keadaannya, itu hanya akan mengakibatkan kematian jiwa dan raga. Seberapa parah lagi keadaannya sekarang? Karena kamu memiliki pemahaman seperti itu, maka aku akan memberimu warisan. Dewa Kuno Bintang 2 itu duduk bersila, dan 2 bintang pucat muncul di antara alisnya. Dia meletakkan tangannya di lututnya dan menjelaskan, garis keturunan dewa-dewa kuno kuat dalam tubuh dan jiwa. Kami menghancurkan semua teknik dengan kekuatan dan menggunakan tubuh kami untuk mengakhiri semua teknik. Oleh karena itu, kuncinya adalah menggali tubuhmu sendiri. Xia Qingchen duduk bersila di depannya dan mendengarkan dengan sabar. Kemungkinan besar, dialah satu-satunya orang dalam sejarah yang dapat mendengar Dewa Kuno berbicara tentang warisannya. Ketika kita, manusia para Dewa Kuno, lahir, setiap tetes darah memiliki ruang. Di ruang tersebut, tersimpan semua kekuatan dewa. Itulah sebabnya para Dewa Kuno dapat menguasai dunia dan menguasai 9 bintang. Xia Qingchen menampakkan ekspresi merenung. Kalau aku tidak salah, maksudmu adalah setiap tetes darah memiliki ruang tersembunyi. Ya dan tidak. Itu bukan hanya darah, kata Dewa Kuno Bintang 2. Kulit, rambut, otot, dan bahkan jari-jari kaki Dewa Kuno memiliki ruang tersembunyi. Mata Xia Qingchen berbinar, dia akhirnya mengerti mengapa para Dewa Kuno begitu kuat. Kalau saja ada ruang tersembunyi di sekujur tubuhnya, berapa banyak kekuatan yang bisa ia kumpulkan. Sangat sulit untuk mengolah ruang batin, tetapi Anda harus bisa melakukannya. 2 bintang di antara alis Dewa Kuno Bintang 2 berputar sebentar sebelum memancarkan 2 sinar cahaya lemah yang melesat ke dahi Xia Qingchen. Segera setelah itu, sebuah pemandangan yang tidak dikenal muncul di benak Xia Qingchen. Di dalam pemandangan itu, ada seorang raksasa setinggi 10.000 kaki. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat dia meraung ke langit. Di depannya mengalir aliran lahar yang sangat panas. Dia membuka mulutnya dan menghisap aliran lava sepanjang 10.000 kaki ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya langsung terbakar. Di tengah kobaran api, dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Penyiksaan yang tidak manusiawi seperti itu, hanya melihatnya saja sudah sangat menyakitkan, apalagi mengalaminya sendiri. Apa yang sedang dia lakukan? Tanya Xia Qingchen. Tidak ada yang bisa menahan proses ini. Dewa Kuno Bintang 2 berkata dengan acuh tak acuh, itu adalah ruang tersembunyi untuk kultivasi sehari-hari. Yang disebut ruang tersembunyi adalah robekan dalam ruang yang disebabkan oleh suatu gaya luar yang amat kuat yang menghantam tubuh. Tidak ada aturan dalam penampilannya, dan harus diuji lagi dan lagi melalui dampak kekerasan yang berbeda-beda. Mungkin dia akan berhasil pada percobaan pertama, atau mungkin dia akan berhasil ratusan atau ribuan kali. Apakah kamu masih ingin terus berkultivasi? Dewa Kuno Bintang 2 bertanya. Xia Qingchen tidak berekspresi. Apakah ada teknik kultivasi? Para dewa saat ini dapat berkultivasi menggunakan teknik pikiran. Tentu saja, Dewa Kuno Bintang 2 itu berbicara perlahan. Seberkas cahaya lain melesat keluar dari tengah alisnya, memasuki dahi Xia Qingchen. Sebuah memori asing muncul di benaknya. Itu adalah keterampilan bela diri tanpa tingkatan. Ini adalah metode kultivasi mental dasar yang mulai dikultivasikan oleh Dewa Kuno muda di rahim ibu mereka. Dewa Kuno Bintang 2 berkata, ketika Anda membuka ruang tersembunyi, metode kultivasi mental akan mengajarkan Anda cara menyimpan kekuatan Anda di ruang tersembunyi. Ini adalah hal terpenting bagi Dewa Kuno untuk menjadi kuat. Beberapa Dewa Kuno lahir dan mati karena mereka tidak belajar cara menyimpan kekuatan mereka di ruang batin mereka. Dia akan mati.
Xia Qingchen memikirkannya dengan saksama dan menyadari bahwa warisan dewa-dewa kuno tidak hanya menyakitkan, tetapi juga mengancam jiwa. Jika ruang penyimpanan internal dalam tubuh seseorang tidak terkontrol dan menjadi tidak stabil, tentu akan membahayakan tubuh seseorang dan membahayakan nyawanya. Dewa kuno bintang 2 berkata, ketika Anda membuka 9 ruang internal dan menyimpan semua kekuatan, 9 ruang internal akan beresonansi satu sama lain. Jejak kekuatan dewa kuno akan lahir. Dia menatap Xia Qingchen, suaranya dalam dan kuat. Hanya mereka yang dapat melahirkan kekuatan dewa kuno yang memenuhi syarat untuk menjadi dewa kuno. Pada saat itu, aku secara pribadi akan memberimu bintang tulang dan membiarkanmu menjadi dewa kuno sejati. Xia Qingchen berpikir sejenak dan berkata, aku punya teknik kultivasi mental. Tidak bisakah aku membuka ruang internalku sendiri? Apa gunanya bintang ini? Kekuatan dewa kuno terletak pada fakta bahwa setiap bagian tubuhnya memiliki ruang tersembunyi. Karena ia dapat membukanya, bintang tulang itu tidak diragukan lagi tidak diperlukan. Hahaha, dewa kuno bintang 2 itu tertawa terbahak-bahak. Kamu harus berkultivasi dengan baik. Ketika kamu mendapatkan bintang tulang, kamu akan mengerti kegunaan bintang ini yang merupakan keharusan bagi dewa kuno. Dewa kuno bintang 2 itu tertawa dan tubuhnya menghilang, kembali ke bintang tulang. Namaku Kun Wu, dan aku tak sabar melihatmu membuka ruang batinmu yang pertama. Katanya sebelum pergi. Bab 1070, Inti Pemberontakan. Xia Qingchen mengepalkan bintang tulangnya erat-erat dan menyimpannya kembali ke dalam artefak nirvana spasialnya. Dia akan mencoba cara apapun untuk menjadi lebih kuat. Dia bertekad untuk mengikuti jalan dewa kuno. Dong-dong. Tepat saat mereka selesai berbincang, penguasa kota surga selatan mengetuk pintu. Tuan Xia, Panglima Bai sudah datang. Dia telah berjanji akan membantu Komandan Bai melatih kelompok tempur dalam 3 hari. Xia Qingchen membuka pintu ruang rahasia, dan penguasa kota Nantian berdiri dengan hormat di luar pintu. Di sampingnya ada Bai Zantian, yang sedikit menyamar. Maafkan aku. Agar tidak ketahuan, aku harus menutupinya. Bai Zantian melepaskan topi bambu dari kepalanya. Xia Qingchen tercengang. Tidak mungkin ada yang mengawasi Komandan Bai, kan? Tuan Xia, Bai Zantian terkekeh. Lebih baik dia pergi ke pintu dan melihat sendiri. Hah, Xia Qingchen adalah orang pertama yang melompat. Ia melompat setinggi 100 kaki dan melihat ke bawah dari atas. Ia melihat kerumunan orang di luar City Lord Manor di wilayah langit selatan. Lalu lintasnya padat dan sangat ramai. Seperti pasar. Apa yang terjadi? Xia Qingchen mendarat. Dia ingat bahwa tidak banyak orang di pintu masuk City Lord Manor sebelumnya. Ya, penguasa kota surga selatan tertawa. Satu hal memang terjadi. Penguasa Xia tinggal di kediaman penguasa kota. Berita kedatangannya hampir menyebar ke seluruh wilayah selatan, bahkan para wanita tua di kota surga selatan pun mengetahuinya. Para pemimpin semua pasukan ingin mengunjungi Anda. Oleh karena itu, Komandan Bai harus sedikit menutupi wajahnya, kata penguasa kota surga selatan. Jika tidak, banyak orang akan mengenali Anda. Jadi begitulah, kata Xia Qingchen, kalau begitu mari kita gunakan binatang terbang kita untuk pergi. Bai Zantian tidak bisa lebih senang lagi. Lihatlah surat ini. Wu Xiong memintaku untuk memberikannya kepadamu. Bai Zantian mengeluarkan surat terenkripsi. Dia telah menunggumu selama 2 hari. Dia pergi ketika dia tidak melihatmu keluar dari pengasingan. Xia Qingchen membukanya dan menyadari bahwa itu hanyalah undangan baginya untuk berpartisipasi dalam sebuah pertemuan bisnis. Dia kemudian berkata, katakan padanya bahwa aku perlu melatih para prajurit dan aku khawatir aku tidak akan dapat berpartisipasi. Bai Zantian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, hei. Kamar dagang kali ini berbeda. Ada banyak benda langka dan berharga yang diangkut keluar dari wilayah Lounan. Yang paling berharga adalah telur binatang buas bulan tengah. Tatapan mata Xia Qingchen bahkan tidak goyah. Telur binatang buas di tingkat pertengahan bulan mungkin terdengar sangat menarik, tetapi jika dipikirkan dengan saksama, mereka akan tahu bahwa itu hanya berguna bagi sekte besar dan keluarga bangsawan dengan sejarah 100 atau 1000 tahun. Untuk binatang iblis di bulan tengah, dibutuhkan waktu setidaknya 50 tahun untuk tumbuh dari bayi hingga tahap dewasa. Dan sementara itu, sumber daya yang dikonsumsi akan menjadi angka yang sangat besar.
Selain itu mereka juga harus waspada terhadap bahaya disakiti oleh orang yang beritikat jahat atau dicuri. Xia Qingchen benar-benar tidak punya energi untuk menghabiskan 50 tahun memelihara binatang iblis bulan tengah. Kalau saja dia punya waktu, dia mungkin lebih baik memupuk rasa dendam. Selain itu, konon Qiyu Wanjin juga membawa kembali beberapa material berkualitas tinggi untuk menyempurnakan artefak nirvana berkualitas tinggi, kata Bai Zantian. Hah! Ketika Xia Qingchen mendengar 3 kata, Qiyu Wanjin, dia tiba-tiba merasa bahwa kata-kata itu terdengar familiar. Baru setelah dia mencoba mengingat siapa mereka, dia akhirnya ingat. Baiklah, aku akan bergabung setelah latihannya stabil. Tatapan mata Xia Qingchen berkedip. Wilayah Lounan luas dan berbahaya, jadi dia membutuhkan orang yang dikenalnya untuk memimpin jalan. Qiyu Wanjin adalah kandidat yang paling cocok. Hehe, kau benar-benar telah memberikan wajah yang cukup kepada Wu Xiong. Bai Zantian tersenyum dan memanggil seekor burung. Mereka berdua melompat ke atasnya dan terbang keluar kota menuju hutan terpencil yang liar. Di tengah hutan, 1000 orang berkumpul dalam kelompok 3-5 orang. Bai Zantian tidak terburu-buru turun. Sebaliknya, dia memperkenalkan diri. Seperti yang Anda lihat, mereka belum pernah bergabung dengan Angkatan Darat sebelumnya. Mereka berasal dari suku Gege di perbatasan selatan. Mereka kuat dan berkuasa. Mereka memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, kehidupan, pelacakan, dan sebagainya. Xia Qingchen melirik mereka dan menemukan bahwa mereka sedang bertempur di beberapa tempat. Orang-orang di perbatasan selatan memang tangguh. Sedikit kekhawatiran muncul di mata Bai Zantian saat dia berkata, mereka suka memberontak dan sulit didisiplinkan, jadi mereka tidak mudah didisiplinkan. Ya, aku tahu. Xia Qingchen mengangguk dan melangkah maju dengan kaki kanannya. Bai Zantian bereaksi cepat dan meraih lengannya. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja kami akan turun, jawab Xia Qingchen. Bai Zantian menunjuk ke tanah. Kita berada di ketinggian 10.000 meter. Apakah kamu yakin kita akan terus seperti ini? Tanyanya. Dia berada di tahap akhir bulan purnama dan akan segera mencapai bulan tengah. Bahkan dia tidak berani melompat turun dari tempat setinggi itu. Kalau dia benar-benar jatuh, meski tidak sampai meninggal, dia pasti luka parah. Xia Qingchen menarik tangannya dan melambaikan tangannya tanpa ekspresi. Kembalilah. Kamu akan mengambil alih pasukan dalam 10 hari. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah keluar. Tubuhnya seperti meteorit, menerobos angin dan awan lalu jatuh ke bumi. Orang-orang yang mengendarai burung-burung itu tercengang. Mereka berada 10.000 meter di atas tanah. Di tanah, di tengah, sekelompok pemuda bertelanjang dada sedang minum dan berkelahi dengan jangkrik. Usia mereka berkisar antara 20 hingga 25 tahun. Ada yang mengenakan baju lengan pendek, ada yang bajunya terbuka, dan ada pula yang bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek. Pada saat ini, mereka berkumpul bersama, membuat banyak keributan, minum dan bermain. Meskipun 30 hingga 50% orang di sekitar tidak puas, mereka tidak berani menyinggung mereka. Hal ini karena yang menduduki posisi paling sentral adalah penduduk desa suku Zebi yang terkenal di perbatasan selatan. Orang-orang suku Zebi sangat tangguh. Mereka akan berkelahi dengan orang lain jika mereka tidak setuju satu sama lain. Jika ringan, itu akan menjadi pertarungan berdarah. Jika serius, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Banyak sekali insiden berdarah telah terjadi di masa lalu. Penguasa kota surga selatan sakit kepala, namun dia tidak berdaya. Ini karena mereka semua sangat kuat dan ada banyak orang di suku itu. Jika mereka tidak bisa menggunakan kekerasan, mereka tidak bisa menggunakan kekerasan. Suku Zebie memiliki kemampuan yang kuat dalam hal makan dan bersih-bersih. Mereka baru saja mengirim perbekalan dan menyuruh mereka untuk diam dan tidak membuat masalah, tetapi mereka langsung membuat keributan. Mereka sama sekali tidak mematuhi apa yang disebut perjanjian itu. Kali ini suku Zebie hanya memberikan muka dan mengirimkan 5 orang prajuritnya karena besarnya pamor Bai Zantian di hati suku perbatasan selatan. Kalian sudah dengar, aku baru saja mendengar dari sebuah suku bahwa kami dipanggil ke sini untuk melatih diri menjadi pasukan khusus. Selain itu, orang yang melatih kami sebenarnya adalah Xia Qingchen yang terkenal. Xia Qingchen yang membunuh ratusan ribu tentara di alam awan tengah. Itu tidak benar, kan?
Kenapa dia malah ada di perbatasan selatan, bukannya menikmati hidup di kota Liangsu? Seorang anggota suku Zebie berkata dengan tidak percaya. Benar, seorang anggota klan yang sedang menggoda jangkrik memiliki wajah penuh bekas luka yang mengerikan, seolah-olah dia telah dirusak oleh balas dendam musuh. Wajahnya sangat menakutkan. Matanya dingin saat dia berkata, tidak hanya satu suku yang mengatakan itu. Banyak suku mengatakan bahwa orang yang melatih kita adalah Xia Qingchen. Suku kelima adalah seorang gadis berusia awal 20-an. Dia memiliki wajah yang gagah berani, dan matanya dipenuhi dengan kekaguman. Sungguh seorang pejuang. Dia bisa membunuh begitu banyak orang. Lelaki dengan bekas luka di wajahnya berkata dengan nada meremehkan, apa hebatnya prajurit wanita di wilayah Zongyun? Apakah mereka bisa dibandingkan dengan prajurit barbar di launan? Bukan hal yang sulit untuk mengalahkan prajurit dari alam awan tengah. Jika kamu punya nyali, pergilah dan kalahkan orang-orang barbar itu. Orang-orang lainnya langsung memberontak dan berkata, benar. Siapa peduli kalau dia dewa perang Xia yang menyebalkan? Dia ingin melatih kita. Dia tidak memenuhi syarat.